Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang akan membahas mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan profesionalisme guru, terutama dalam kebijakan peningkatan profesionalisme guru. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rika Nur Hidayah, Fani Nurmalia, dan Diana Puspita Dewi dari kelas 4A. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan setelah melihat video kami, dipersilakan untuk akses spot UPI dan ajukan pertanyaannya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita masuk ke pematerian, yaitu pertama kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau kita singkat dengan PKB. Sebagai agen pembelajaran, guru dituntut untuk meningkatkan keprofesiannya secara berkelanjutan melalui berbagai upaya antara lain melalui pelatihan, kegiatan karya tulis ilmiah, dan kegiatan keprofesionalan lainnya. Kemudian didasari dengan kebijakan dalam Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Sehingga dapat diartikan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru pertama dengan pangkat Pratama golongan ruang 3A sampai dengan pangkat pembina utama golongan 4E wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan atau pengembangan karya inovatif. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan guru yang bersangkutan. Nah, kebutuhan itu yang dimaksud adalah kebutuhan untuk mencapai dan atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesi guru. Nah, hal nantinya juga sekaligus berimplikasi pada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional guru. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Oke teman-teman, pastinya selalu ada tujuan dalam suatu kegiatan. Tanpa ada tujuan, mungkin kegiatan tersebut tidak akan terarah gitu ya, seperti itu. Nah, tujuan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ini terbagi menjadi dua. Ada secara umum dan juga secara khusus. Nah, di sini ada secara umum yang sudah tertera dalam PPT, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Jadi tujuannya sudah jelas ya bahwa PKB ini untuk meningkatkan kualitas untuk pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi. Ada pula nih teman-teman secara khususnya ada beberapa tujuan ya. Yang pertama meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang diterapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Kemudian meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga profesional. Kemudian terakhir menumbuhkan komitmen yang tinggi di kalangan para guru untuk mengabdi diri kepada bangsa dan negaranya melalui pendidikan. Oke, selanjutnya adalah manfaat PKB. Ternyata manfaat PKB ini terjadi pada beberapa kalangan ya teman-teman. Ada bagi peserta didik, bagi guru, bagi sekolah, bagi orang tua atau masyarakat, dan bagi pemerintah. Bagi peserta didik, manfaatnya adalah memberikan jaminan memperoleh pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pula bagi guru, mengembangkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya yaitu mengajar secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Apalagi di masa sekarang ya, sangat diperlukan banget tentang masalah teknologi karena sudah memasuki zamannya 4.0, apalagi memasuki juga ke 5.0 gitu. Nah, ada juga bagi sekolah itu mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Kemudian bagi orang tua, manfaatnya adalah memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dan berpengalaman yang mampu
bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dan terakhir bagi pemerintah, yaitu manfaatnya adalah memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas. Pastinya ya, dalam satu kegiatan pasti akan ada sasarannya kepada siapa atau ditujukan kepada siapa. Nah, pada sasaran kegiatan PKB ini, sasarannya adalah kepada setiap guru pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Agama, dan atau kementerian lain, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Menurut Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, dalam bab 5 pasal 11, jenis kegiatan PKB meliputi yang pertama ada pengembangan diri, yang kedua ada publikasi ilmiah, dan yang ketiga ada karya inovatif. Kegiatan pengembangan diri apa saja sih yang ada dalam PKB ini? Yang pertama ada diklat fungsional, yaitu kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan, dan atau meningkatkan keprofesian untuk memiliki kompetensi di atas standar kompetensi profesi. Untuk itu, pada tahun 2018, Ditjen GTK mengembangkan program PKB melalui pendidikan dan pelatihan guru dengan tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, ada kegiatan kolektif guru. Kegiatan ini adalah kegiatan guru dalam rangka mengikuti kegiatan temu ilmiah atau kegiatan bersama yang dilakukan guru dengan maksud untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Berikut ini adalah macam-macam kegiatan kolektif. Yang pertama, mengikuti lokakarya atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau kegiatan pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan media pembelajaran, dan atau kegiatan lainnya untuk pengembangan keprofesian guru. Kemudian yang kedua, ada mengikuti kegiatan seminar, kolokium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya, baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta. Dan yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, publikasi ilmiah. Kegiatan publikasi ilmiah dalam PKB ada 3. Yang pertama yaitu presentasi pada forum ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru melalui presentasi, pemaparan pada forum ilmiah seperti seminar atau kolokium. Untuk keperluan presentasi, guru harus membuat prasaran atau makalah ilmiah. Bisa berupa hasil penelitian, gagasan, ulasan, atau tinjauan ilmiah yang mana isinya berkaitan dengan permasalahan pendidikan formal pada satuan pendidikan guru yang bersangkutan. Kegiatan yang kedua yaitu publikasi hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Karya tulis ilmiah bisa dipublikasikan dalam bentuk yang pertama, laporan hasil penelitian. Karya ini berupa laporan penelitian yang telah dilakukan oleh guru pada bidang pendidikan yang dilakukan guru di sekolahnya dan sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, ada makalah tinjauan ilmiah. Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis yang berisi gagasan dalam upaya mengatasi masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya. Yang ketiga, ada tulisan ilmiah populer, yaitu tulisan yang dipublikasikan di media massa dan untuk khalayak umum, seperti koran, majalah, atau sejenisnya. Isinya berupa tulisan yang mengandung isi pengetahuan, berupa ide atau gagasan penulis di bidang pendidikan. Dan yang terakhir bisa berupa artikel ilmiah. Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan adalah tulisan yang berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di dalam jurnal ilmiah. Kemudian, yang terakhir,
Kegiatan publikasi ilmiah bisa berupa publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman guru. Jenis PKB yang ketiga yaitu karya inovatif. Kegiatan karya inovatif dalam PKB adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan teknologi tepat guna, yaitu karya hasil rancangan atau pengembangan atau percobaan sains dan teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancarannya atau masyarakat terbantu kehidupannya. Yang kedua yaitu menemukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran yang akan digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman soal, dan sejenisnya. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Agar pelaksanaan PKB dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan prioritas pelaksanaan, maka pelaksanaan PKB harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, PKB harus fokus pada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, PKB harus menjadi bagian integral dari tugas sehari-hari. Yang kedua, setiap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya. Yang ketiga, sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB. Lalu yang keempat, guru yang tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program PKB. Lalu yang kelima, guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai salah satu sumber informasi kegiatan monitoring dan evaluasi program PKB sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Lalu yang keenam, PKB harus berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah atau kabupaten atau kota. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini harus menjadi bagian integrasi dari rencana pengembangan sekolah atau kabupaten atau kota dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Lalu, yang ketujuh, sedapat mungkin kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau KKG, MGMP atau MGBK bersama dengan sekolah lain, sehingga mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam jumlah besar berpergian ke tempat lain. Yang terakhir, PKB harus mendorong pengakuan profesi guru sebagai lapangan pekerjaan yang bermartabat dan bermakna bagi masyarakat dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Kedelapan prinsip tersebut menjadi arahan bagi para guru untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksi kegiatan PKB sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat dalam rangka meningkatkan kualitas keprofesionalan sebagai guru. Langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secara sistematis dan substansional. Artinya, harus sesuai dengan prosedur yang telah tersusun. Tujuannya yaitu agar kegiatan tersebut dapat terekam dan dianalisis sesuai tujuan dan kebutuhan. Selanjutnya ada permasalahan implementasi kebijakan PKB di sekolah dasar. PKB yang dilaksanakan sekolah belum tentu berjalan dengan baik. Pasti terdapat permasalahan-permasalahan dalam setiap implementasiannya. Permasalahan PKB ini tidak hanya berada pada faktor eksternal, tapi juga dari faktor internalnya. Adapun permasalahan-permasalahan pada implementasi kebijakan PKB di sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari faktor internal, yaitu yang pertama ada beban mengajar guru yang cukup berat. Menurut PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru, pasal 52 ayat 2 menyebutkan bahwa beban kerja minimal 24 jam per minggu dan maksimal 40 jam. Mengacu pada jam pelajaran yang padat
dapat menjadi sebuah permasalahan dan dalam implementasi PKB, karena waktu guru tersita oleh padatnya mengajar, sehingga guru tidak mempunyai cukup waktu dan perhatian untuk melaksanakan PKB. Yang kedua, para guru tidak disiapkan secara sungguh-sungguh untuk menjadi peneliti. Pada umumnya, banyak guru yang salah dalam memandang perihal masalah penelitian ini, terkhusus guru SD yang memandang bahwa urusan meneliti merupakan tanggung jawab guru sekolah menengah atas atau SMA dan tanggung jawab dosen di perguruan tinggi. Para guru juga memandang bahwa tugas utamanya adalah sebagai praktisi pendidikan yang bertugas melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah saja. Sehingga akibatnya, segala kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kompetensi guru dalam bidang pendidikan kurang mendapat perhatian yang serius dari para guru. Lalu yang ketiga, kurangnya kemauan dari diri guru sendiri. Nah, saat ini masih banyak sekali guru yang tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan guru-guru tersebut tidak mau berupaya untuk mengembangkan kompetensi dirinya sendiri. Ditambah, waktu yang padat bagi seorang guru dapat menyebabkan kemauan guru menjadi tertunda karena merasa kurangnya waktu dalam mengerjakan atau melaksanakan kegiatan lain. Selain itu, banyak guru yang merasa kelelahan dengan kegiatan mengajar dengan jam mengajar yang cukup berat. Bahkan, tugas-tugas lain pun kadangkala sampai harus dikerjakan di rumah, sebab hal itulah yang menyebabkan tidak tergeraknya untuk mengikuti PKB. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada kurangnya sosialisasi tentang PKB kepada guru-guru. Banyak guru yang belum mengetahui apa sebenarnya tujuan dari pelaksanaan PKB ini, sehingga mereka tidak mempunyai gairah yang tinggi untuk mengikuti pelaksanaan PKB. Pada dasarnya, sosialisasi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan PKB, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Jika sosialisasi dijalankan dengan baik, maka guru dapat menerima informasi-informasi mengenai PKB tersebut, dan guru dapat mempertimbangkan prospek ke depannya akan seperti apa jika menjalankan PKB tersebut. Lalu yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menjadi salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan PKB di sekolah. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana, guru dapat menjalankan pelaksanaan PKB dengan baik. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa listrik, internet, alat peraga, buku referensi sebagai pegangan guru, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, pengelolaan sistem penilaian kinerja guru. Masih banyak sekolah yang melaksanakan supervisi administrasi dan supervisi kelas yang belum mengacu pada penilaian kinerja guru. Akibatnya, tidak mengacu pada pedoman penilaian kinerja guru, maka sekolah belum dapat mengetahui tinggi rendahnya kinerja guru bila meninjau berdasarkan pada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Maka dari itu, akan menjadi penghambat pada pelaksanaan PKB karena belum diketahui kompetensi mana yang harus dikembangkan. Sedangkan hasil PK guru sendiri nantinya dapat dimanfaatkan dalam bahan untuk menyusun program PKB tersebut. Selain itu, evaluasi diri yang harus dilakukan oleh guru di sekolah juga merupakan salah satu bahan yang dapat dipakai dalam penyusunan program PKB. Baik teman-teman, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 7. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dan menonton dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.